Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Ananda dengan NPM 2213054003 dari kelas 1A PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan sirah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dasar atas pernyataan ini adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Perihal jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi alaihissalam yang meminta dengan nama Nabi Muhammad SAW ampunan terkait kekeliruannya. Nabi Adam alaihissalam ketika itu melihat catatan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pada tiang arasy. Allah menjawab, kau meminta dengan namanya Nabi Muhammad SAW agar aku mengampunimu. Sungguh, kalau bukan karenanya, aku tidak akan menciptakanmu. Jadi, wujud Nabi Adam alaihissalam bergantung pada wujud Nabi Muhammad SAW. Naskah Taurat versi Arab hingga saat ini masih memuat nama Muhammad dengan sangat jelas. Dalam Kudung Agung 5:16 dan Taurat terdapat kata-kata berikut. Hiku memtakim fikilu Muhammadim zi dudi faziri. Ucapannya adalah kata-kata yang termanis. Sesungguhnya dia adalah Muhammad yang agung. Demikianlah kekasihku. Demikianlah teman akrabku. Kitab Injil 1500 tahun ditemui. Penyebutan Nabi Muhammad SAW pada kitab suci kaum Nasrani terdapat di banyak tempat. Salah satunya tercantum dalam Injil Yohanes, dalam ucapan Isa alaihissalam yang sedang menyeru murid-muridnya. Yohanes 16:7 halaman 134. Sayyidina Aminah mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi didatangi seseorang yang berkata, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Jika engkau melahirkannya, ucapkan, aku meminta perlindungan untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dari keburukan semua pendekik, dan beri nama dia Muhammad. Ketika Aminah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut ia bisa melihat istana-istana Busra di Syam. Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan. Abdullah, ayah handanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikah dengan Sayyidina Aminah satu tahun setelah penyembelihan 100 ekor unta oleh ayahnya Abdul Muthalib. Beliau meninggal dunia di Yastrib pada usia 25 tahun ketika istrinya sedang mengandung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin pagi pada 12 Rabiul Awal atau pada 22 April 571 Masehi, yakni 50 hari setelah kisah penyerangan pasukan bergajah oleh Abraha. Terlihatnya bintang Ahmad, orang Yahudi Madinah, meyakini bahwa Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah ketika kelahirannya akan terlihat bintang Ahmad. Dinukil oleh Hasan bin Tasbit ketika beliau pada saat itu, aku berada di dekat dengan benteng Yahudi. Seorang pendeta Yahudi berteriak, sungguh telah terlihat malam ini bintang Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat ia, Nabi terakhir, lahir. Beda usia Hasan bin Tasbit dengan Rasulullah SAW sekitar 7 tahun. Gunung Istana Prisai, Madanin, Irak, dan robohnya 14 balkon teras istana. Kisra khawatir dan bertanya kepada dukun kerajaan. Dijawab guncang istana Kisra karena hari ini lahir Nabi terakhir
dan robohnya 16 teras istana. Artinya Raja Perisai tinggal 14 raja lagi. Kemudian anak-anak Kisra berselisih dalam waktu 4 tahun. Terbunuh 10 raja. Raja terakhir pada saat itu Perisai ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas pada 16 Hijriah. Padamnya sesembahan orang Majusi di Perisai, padahal api tersebut sudah menyala lebih dari 1000 tahun ketika dinyalakan tetap tidak bisa. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, jin tidak bisa lagi mencuri berita langit. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan atau berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin 8-9. Selama mengandung Nabi Muhammad SAW, Aminah sang ibunda tidak merasa letih akibat kandungannya. Padahal setiap wanita yang hamil selalu merasa letih karena kandungannya. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya Qisasul Anbiya bahwa ketika Aminah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali ia tidak merasa kesulitan maupun kepayahan sebagaimana wanita umumnya yang mengandung. Pada saat melahirkan, Sayyidina Aminah tidak merasakan sakit yang dirasakan wanita melahirkan lainnya. Bayi itu pun lahir dengan tersenyum dan tidak menangis. Selain itu, saat lahir, sang bayi pun mengisyaratkan jarinya ke atas langit. Setelah itu, bayi itu pun menengkupkan mukanya seperti keadaan sujud kepada Tuhannya. Cahaya yang menenteramkan pun hadir, menyelimuti proses kelahiran. Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab dikabari oleh budaknya Tusaibah. Saking gembiranya, Tusaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Hikmah lahir sebagai yatim. 1. Upaya Nabi Muhammad SAW yang bergantung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada sang ayah. 2. Supaya Nabi Muhammad SAW merasakan langsung suka dukanya menjadi anak yatim duafa, tidak punya pelindung. Keduanya merupakan modal penting seorang pemimpin. Abdul Muthalib, sungguh pada cucuku ada perkara besar. Lalu bayi mulia tersebut diberi nama Muhammad, nama yang belum pernah ada di Jazirah Arab. Bahkan di muka bumi, nama tersebut didapat Abdul Muthalib ketika bertemu seorang pendeta di Syam. Pendeta tersebut mengabarkan akan datang seorang nabi dari Mekah yang bernama Muhammad. Hikmah lahir dan diutusnya nabi terakhir di Mekah. Ada Ka'bah yang banyak didatangi orang-orang dari berbagai negeri dari seluruh dunia. Ini tentu memudahkan tersebarnya risalah yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, bebas dari penjajahan dan penguasaan negara adidaya, yakni Perisai dan Romawi. Ini tentu akan memudahkan pembebasan masyarakat dengan Islam. Masyarakat Arab cenderung keras dengan sangat jahiliyah, maka ketika wilayah ini sudah ditundukkan, maka akan dengan mudah wilayah yang lain dapat ditundukkan dengan Islam. Dampak Mekah sebagai di kota metropolis. Sejak ribuan tahun, Mekah didatangi orang-orang dari berbagai negeri di seluruh dunia. Hal ini tentunya memiliki dampak di antaranya
berpotensi banyaknya berbagai penyakit dari akibat lainnya. Bahasa penduduk menjadi tidak fusah dan tidak murni lagi. Inilah yang menjadi sebab penduduk Mekah menitipkan anak-anak mereka di perkampungan di luar Mekah. Sebelum disusui dan diasuh Halimah, bayi Muhammad SAW disusui oleh ibundanya Sayyidina Aminah dan Tusubah, budaknya Abu Lahab. Kebiasaan Quraisy Mekah menitipkan bayi ke perkampungan gunung dan padang pasir di komunitas Arab Baduy. Tujuannya agar bahasa Arabnya fusah, agar tumbuh sehat, kuat, dan mandiri. Di sisi lain, suku Bani Sa'ad bin Bakar mempunyai kebiasaan menjual jasa menyusui. Suku ini terkenal amanah. Halimah dan suaminya Harci bersama rombongan menuju Mekah. Mereka berasal dari keluarga miskin. Semua yang datang ke Mekah tidak mau menerima bayi Muhammad karena yatim, hingga suaminya Halimah menyarankan agar mengambil bayi Muhammad SAW tersebut. Keajaiban dalam pengasuhan Halimah 1-6 tahun. Keledai Halimah jadi kuat, bisa dinaiki berdua sekaligus, bahkan mendahului keledai yang lain. Unta betinanya jadi gemuk dan kantung susunya penuh. Setiap kali diperah penuh lagi. Begitupun seterusnya. 2 kambing yang kurus tiba-tiba gemuk. Kambing betinanya bunting dan menjadi beranak pinak. Sesuai perjanjian, ketika berusia 2 tahun, Halimah membawa Nabi Muhammad SAW ke Mekah menemui ibunda Aminah. Halimah memohon agar Muhammad tetap di rumah mereka dan tidak usah membayar biaya pengasuhan. Sayyidina Aminah menyetujuinya. Itu pun berlangsung hingga beliau SAW berusia 6 tahun. Belajar mengembala domba. Dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya, saya telah mengembala dengan imbalan beberapa kirat atau mata uang dinar dari penduduk Mekah. Peristiwa pembelaan dada Rasulullah SAW. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, saat itu telah datang kepadaku 2 laki-laki. Dia menjatuhkanku, membelah dadaku, dan mengeluarkan sesuatu yang hitam dari situ. Halimah membuka baju Nabi Muhammad SAW dan melihat ada bekas jahitan. Setelah kejadian itu, Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya. Ketika ditanya, dijawab dengan kejadian tersebut, pembelahan dada Rasulullah SAW pada usia 6 tahun kembali ke Siti Aminah. Beberapa bulan bersama sang bunda, Rasulullah SAW diajak mengunjungi paman-pamannya di Madinah, sekaligus ziarah ke makam ayahnya. Abdullah adalah dalam perjalanan pulang, Sayyidina Aminah jatuh sakit dan kemudian wafat di Abwabah. Muhammad SAW dibawa pembantunya pulang dan kemudian Muhammad SAW dipelihara kakeknya, Abdul Muthalib. Dalam pengasuhan Abdul Muthalib dari usia 6-8 tahun, Rasulullah SAW dalam asuhan kakeknya selama 2 tahun. Dalam asuhan Abdul Muthalib, Rasulullah SAW belajar tentang kepemimpinan dan melayani masyarakat. Abdul Muthalib memiliki singgasana di dekat Ka'bah yang tak seorang pun diperbolehkan duduk kecuali Muhammad SAW. Jangan larang anakku duduk di kursi ini. Demi Allah, ia kelak akan jadi orang besar. Abdul Muthalib pun meninggal. Saibah bin Hashim alias Abdul Muthalib wafat pada usia 98 tahun.
Seluruh kota Mekah bersedih dengan kepergian tokoh sentral Mekah tersebut. Ketika beliau meninggal, pengelolaan sumber Zamzam dan pemberian air minum kepada jamaah haji dilanjutkan Abbas bin Abdul Muthalib dan keluarganya. Sepeninggal Abdul Muthalib, Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Demikianlah presentasi tentang kisah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.